Yahoo minasan, ohayo, konnichiwa, konbanwa. Nah, mampir lagi nih di channel Lius28 dengan saya Lius Kun kembali lagi membawakan spoiler anime Gaikotsu Kishi Sama. Nah, sebelum Nakamatachi simak video ini, jangan lupa buat subscribe, like, dan share ya, karena dengan itu akan sangat ngebantu channel ini supaya lebih berkembang. Kalau gitu, arigatou gozaimasu dan selamat menonton. Nah, di episode kedua kali ini nunjukin sebuah scene cewek yang lagi nyiapin sarapan pagi buat anaknya yang lagi tidur. Habis itu si cewek lalu pergi, dan setelah si anak cewek itu bangun, kelihatannya dua anak cewek itu lagi nulis sesuatu di kertas. Dan scene berganti pada Akun yang sedang menuju sebuah desa untuk ngejalanin quest yang ia ambil. Dan kelihatan desa itu sangat ramai. Setelah menemukan rumah kliennya, Ak mengetuk pintu. Dan pada saat pintu dibuka, ternyata anak yang ngelihat penampilan Ak itu kaget sambil ketakutan. Lalu Akun bertanya pada anak kecil itu, apa Marka-chan ada di rumah? Lalu anak cewek itu ngejawab kalau dia adalah Marka-chan. Dan setelah selesai berdiskusi tentang quest, Marka-chan meminta Akun untuk segera berangkat menjalani quest tersebut. Kemudian setelah sampai di hutan, kelihatan Marka-chan sangat gembira. Lalu pada saat itu Akun bertanya pada Marka-chan, mengapa kita harus buru-buru pergi? Dan alasan Marka-chan adalah karena ibunya akan segera pulang, dan jika ibunya tahu, ibunya pasti akan melarangnya untuk pergi. Lalu Marka-chan juga meminta Akun untuk merahasiakan hal ini dari ibunya. Lalu Marka-chan menceritakan hal yang menyebabkan ayahnya meninggal dan alasan kenapa ia ingin pergi ke hutan buat ngumpulin obat herbal. Dan ia beralasan buat ngebantu ibunya dan ingin ibunya merasa bahagia. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya Marka-chan menemukan bunga yang bisa ngobatin luka ringan dan buat ngusir nyamuk. Setelah itu Akun merasakan adanya bahaya dan berkata pada Marka-chan untuk mundur. Dan setelah diperiksa, ternyata di semak-semak itu terdapat seekor hewan yang sedang terluka. Lalu Akun menawarkan bantuan pada hewan itu. Merasa terancam, hewan tersebut menggigit tangannya Ak. Ak pun tak merisaukan hal itu, dan tanpa ragu Ak menyembuhkan hewan itu dengan sihir. Setelah selesai, hewan itu merasa senang dan memutari Akun. Melihat hewan itu sudah sehat, Akun meminta hewan itu untuk kembali ke asalnya. Akan tetapi hewan itu menolaknya, dan Marka-chan mengatakan mungkin hewan ini ingin ikut dengan Akun. Mengetahui hal itu, Akun lalu memberikan hewan itu sebuah nama dengan sebutan Fonta. Hewan itu menerima nama tersebut dan kelihatan sangat senang, dan Ak juga merasa lega karena enggak sendirian lagi dalam perjalanan. Lalu scene berganti kembali pada desa Marka-chan. Kelihatan seorang pemburu lagi ngasih tahu ke warga desa kalau dia ngelihat monster yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Lalu memperingati warga desa agar tidak pergi ke hutan lagi. Lalu penjaga desa bertanya kepada ibunya Marka-chan, apakah hari ini kau menyuruh Marka-chan melakukan sesuatu? Kata penjaga. Dan penjaga itu juga memberitahukan bahwa Marka-chan sedang pergi ke hutan dengan seorang kesatria, dan ibu Marka-chan pun tampak khawatir. Lalu scene berganti pada kedalaman hutan. Akhirnya mereka sampai di tujuan. Kelihatan Marka-chan yang lompat ke bawah lereng yang sempat ngebuat khawatir si Ak. Lalu Marka-chan mulai melambai pada Akun. Dan tiba-tiba Fonta yang merasakan bahaya pun memperingati Ak kalau Marka-chan dalam bahaya. Seekor monster muncul lalu akan menyerang Marka-chan. Marka-chan kelihatan sangat ketakutan. Sesat monster itu akan menyerang Marka-chan. Dengan cepat Akun menyelamatkannya, dan monster itu mulai menyerang lagi. Setelah menganalisa monster itu, Ak mulai bertahan dari berbagai serangannya sambil melindungi Marka-chan. Mengetahui pergerakan monster itu berubah, Akun mulai berpikir jika pergerakan itu sesuai dalam game yang ia mainkan, berarti ia akan melakukan serangan pembatuan. Sesuai dengan apa yang ia kira, dengan perisai suci Akun menahan serangan pembatuan itu. Tahu kalau serangannya itu gagal, monster itu mulai menyerang bertubi-tubi sembari menghembuskan nafas beracun ke arah Ak. Melihat sebuah celah, Akun mulai melancarkan serangan balik dengan skill tempur milik kesatria suci Judgment. Dalam sekali serang, monster itu berhasil dikalahkan oleh Ak.
Lalu Akun berpikir, sekuat inikah jurus kesatria suci ataukah aku yang terlalu bersemangat dengan situasi ini? Dan yang jelas, monster kedua yang dihunting olehnya adalah Giant Basilisk. Marka-chan yang melihat kekuatan Akun yang overpower itu memujinya dan berkata warga desa pasti akan sangat terkejut dengan hal ini. Akan tetapi Akun meminta Marka-chan untuk merahasiakan hal itu dari warga desa. Dan Marka-chan mengiyakan permintaan Akun. Lalu mereka pun berbincang tentang monster yang telah kalah itu. Sesaat itu Akun bertanya pada Marka-chan tentang Fanged Boar. Lalu berpikir Akun akan menghadiahkan Fanged Boar itu untuk desa. Lalu singkat cerita, sesampainya di desa, Akun memberikan hadiah tersebut pada desa dan kelihatan para warga desa sangat senang dan akan membuat pesta. Terdengar suara ibunya Marka-chan sedang memanggil dan berlari ke arah Marka-chan. Lalu Marka-chan juga meminta maaf pada ibunya atas kesalahannya itu. Pelukan dari ibunya yang membuat Marka-chan kaget, lalu ibunya bertanya untuk apa kau pergi ke hutan. Lalu Akun datang dan meminta maaf dan menjelaskan semuanya pada ibu Marka-chan. Dan meminta ibunya agar tidak memarahinya dengan alasan Marka-chan sangat peduli dengan ibunya. Senyum bahagia dari ibunya berterima kasih pada Akun. Singkat cerita, matahari mulai tenggelam. Marka-chan berterima kasih pada Akun dan adik dari Marka-chan juga memberikan hadiah untuk Ark. Dan salam perpisahan pun diungkap. Lalu scene berganti pada sekelompok prajurit yang lagi ngelawan Giant Basilisk. Lalu pertarungan dimenangkan oleh mereka dan datang seorang pembawa pesan yang mengatakan kalau di dalam hutan terdapat bangkai monster yang dikalahkan dengan sekali serang. Lalu kembali pada Akun yang menyantap makan malam bersama Ponta dan berbincang tentang quest esok hari. Dan spoiler pun bersambung ke episode selanjutnya. Nah, Nakamatachi arigato gozaimasu karena telah menonton spoilernya dari awal sampai akhir. Dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan share agar channel ini tetap update video terbaru untuk menghibur Nakamatachi. Nah, kalau gitu arigato gozaimasu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Ja, mata ne.